Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat ilmu yang bermanfaat, satu nikmat yang sangat mahal harganya. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Ahadisul Akhlaq, hadis-hadis seputar akhlak, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita telah sampai pada pembahasan yang kedua dan ketiga insyaallah ta'ala, yaitu pembahasan tentang birrul walidain, hadis-hadis seputar berbakti kepada kedua orang tua. Pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas tentang pentingnya akhlak, pentingnya adab. Sekarang masuk pada pembahasan akhlak kepada orang tua. Kenapa beliau mengawali pembahasan dengan akhlak kepada orang tua? Karena orang tua adalah orang yang nomor satu yang harus kita berbuat baik kepadanya, berbakti kepadanya. Oleh karenanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sering sekali mengiringkan, menggandengkan antara haknya dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkan kepada kalian agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan ini tauhid, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Jadi setelah Allah menyebutkan tentang haknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiringkan tentang hak orang tua sebagai faedah bagi kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah masalah yang sangat penting sekali. Demikian juga di dalam surat Luqman ayat 14 Allah SWT mengatakan, "Anishkurli wali walidayka ilayyal masir." Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Demikian juga dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun, dengan sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Semua ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya hak orang tua yang harus kita perhatikan, yang harus kita utamakan di antara
hak-hak yang lainnya. Kita wajib berbakti kepada, kita wajib berbuat baik, berakhlak mulia kepada semua manusia. Tapi orang yang nomor satu yang harus kita berbuat baik kepadanya adalah orang tua kita. Karena manusia itu bertingkat-tingkat. Ya, manusia itu bertingkat. Semakin dekat kepada kita, semakin banyak jasanya, kebaikannya kepada kita, maka hendaknya bagi kita untuk beradab dan berakhlak kepadanya. Taib. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, contohnya, beliau membawakan nomor satu hadis-hadis tentang adab kepada orang tua terlebih dahulu. Sebelum membahas tentang adab-adab yang lain, ya, yang beliau utamakan adalah ya adab kepada kedua orang tua. Seakan-akan ini isyarat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ya, wahai orang yang mengaku beradab dan membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang masalah adab, ya, sesungguhnya adab yang paling utama, orang yang paling utama yang harus kita ya berakhlak mulia kepadanya adalah orang tua. Oleh karenanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah. Ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan semangatnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, semangatnya mereka menuntut ilmu. Ya, mereka bertanya tentang cara, kiat agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bertanya, amalan apa wahai Rasulullah yang paling dicintai? Karena amalan itu bertingkat-tingkat. Maka jawaban Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, summa birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi yang ketiga, summal jihadu fi sabilillah. Masya Allah. Jadi amal kebajikan itu bertingkat-tingkat. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya bahwasanya iman itu memang bercabang-cabang dan bertingkat-tingkat, tapi ya yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ada yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah salat 5 waktu, karena ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah jihad. Bayangkan ma'asyiral muslimin, ya, berbakti kepada kedua orang tua didahulukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam daripada jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan bahwa jihad fi sabilillah, ya, merupakan amalan bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, termasuk amalan yang sangat agung, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah. In syi'ta fahfadha wa in syi'ta fadayyi'ha. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling utama. Yakni sebab masuk surga itu banyak. Amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga itu banyak. Tapi di antara amalan yang paling utama, pintu yang paling utama yang memasukkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah ya berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Taib. Dalam
hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, ridha Rabbi fi ridhal walid, wasahatur Rabbi fi sahatil walid. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada kemurkaan orang tua. Hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, di mana Rasulullah SAW menggabung, mengiringkan antara keridhaan Allah SWT dengan keridhaan orang tua. Ya, maka barang siapa yang mampu membuat orang tuanya ridho, ya, senang, cinta, berarti pada hakikatnya dia telah membuat Allah Subhanahu wa taala ridho dan cinta. Ya. Bukan berarti kemudian kita mematuhi semua perintah orang tua kita, tidak. Selagi tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya bagi kita untuk menyenangkan dan menggembirakan orang tua kita. Kecuali kalau orang tua memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka di sini yang harus kita dahulukan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Luqman, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya, yaitu kedua orang tua, memaksamu, menyuruhmu untuk berbuat syirik kepadaku, maka jangan kamu taati. Tak boleh kita taat. La ta'ata li mahlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada Allah tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita dahulukan, yang harus kita dahulukan adalah mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hadis juga tentang berbakti kepada orang tua adalah hadis Bahz ibnu Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, man abarru? Wahai Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling utama saya berbakti kepadanya? Saya harus berbuat baik kepadanya. Qala ummu, ibumu. Qultu summa man? Siapa lagi wahai Rasulullah? Ya, beliau menjawab, ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Baru kemudian summa abak fal aqrab summal aqrab. Kemudian yang paling dekat dan paling dekat. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa orang yang paling utama agar kita berbakti kepadanya adalah kedua orang tua kita. Dan di antara kedua orang tua kita yang paling berhak adalah ibu kita. Kita wajib berbakti kepada ayah kita dan ibu kita. Tapi di antara ayah dan ibu, yang paling tinggi kedudukannya adalah ibu. Yang harus kita lebih berbakti kepadanya adalah ibu. Kenapa? Karena jasa seorang ibu sangat besar kepada kita. Dialah yang mengandung kita berbulan-bulan lamanya. Dialah yang melahirkan kita dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan, bahkan taruhannya nyawa. Dialah yang menyusui, dialah yang merawat kita sejak kecil. Dialah yang menenangkan kita tatkala kita nangis. Dialah yang menceboki kita tatkala kita buang kotoran, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang wajib kita berbakti kepadanya adalah orang tua kita, dan yang paling utama adalah ibu kita, karena jasanya luar biasa. Jasanya luar
luar biasa. Bahkan pernah disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bahwa ada seorang pemuda datang kepada sahabat Ibnu Umar. Kemudian dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, saya datang dari jauh. Saya gendong ibu saya. Tawaf, sa'i, saya gendong. Apakah saya telah berbakti kepada ibu saya? Apakah saya telah membayar jasa-jasanya? Apakah saya telah melunasi segala kebaikan-kebaikannya kepadaku? Apakah sudah sepadan? Dia merasa ini sudah ya totalitas dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Apa jawaban sahabat Ibnu Umar? Ya, belum. Tidak. Maksudnya, ya tidak sepadan. Apa yang kamu lakukan ini belum sepadan. Ya, membalas kebaikan dan jasa orang tua. Walaupun hanya sekedar ya satu nafas yang dihembuskan oleh ibumu tatkala melahirkan kamu. Ya, yakni jasa seorang ibu luar biasa. Jasa dia ya sangat luar biasa. Oleh karenanya sangat sedih kita kalau ada seorang anak berani berdurhaka kepada orang tua, melawan orang tuanya, melawan ibunya, membentak-bentaknya, nantang, ya, nuntut hal-hal yang di luar kemampuan orang tuanya. Naudzubillah. Ya, naudzubillah, naudzubillah. Ini termasuk dosa besar. Bahkan sahabat Ibnu Umar pernah mengatakan, bukaul walidaini ukukun. Membuat nangis orang tua itu adalah termasuk durhaka kepada orang tua. Sekarang banyak anak-anak nuntut, misalkan minta belikan sepeda motor, minta belikan HP, padahal orang tuanya misalkan tidak mampu. Sehingga membuat mereka pusing, membuat mereka stres, ya, mikirin tuntutan-tuntutan anaknya. Kadang ngancem kalau nggak mau sekolah. Ini termasuk durhaka kepada orang tua. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, bahwa durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Kata beliau, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang paling besar? Al-isyraku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dosa paling besar. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, dengan makhluk yang hina. Ya, yang kedua adalah wa uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Sebagaimana berbakti kepada orang tua diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tauhid, demikian juga durhaka kepada orang tua disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dosa yang besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa yang paling manusia yang harus saya berbuat baik kepadanya wahai Rasulullah? Ibumu. Sampai berapa? 3 kali. Baru setelah itu adalah ayahmu. Dan yang paling dekat dan yang paling dekat. Ya. Dalam surat Luqman ayat 14 terdapat isyarat tentang hadis ini juga. Ya, ini saling menafsirkan ya, antara Al-Qur'an dengan hadis itu saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Coba kita perhatikan surat Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kami telah wasiatkan, ya, kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. yakni ayah dan ibunya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hamalatsu ummuhu kurha wa wada'atsu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Afwan, ini surat Al-Ahqaf ayat 15. Demikian juga dalam surat Luqman. Ya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada manusia berbakti kepada kedua orang tuanya, ibunya, ya, yang telah mengandungnya, kelemahan di atas kelemahan, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun.
Dalam dua ayat ini, yaitu Al-Ahqaf ayat 15 dan surat Luqman ayat 14, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memerintahkan kepada kita berbakti kepada kedua orang tua, ya, Allah menyebutkan tentang jasa-jasa seorang ibu. Di mana jasa seorang ibu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat ini adalah 3. Yang pertama, ya, dia mengandungnya. Ya. Kita tahu bahwasanya wanita apabila mengandung, ya, 8 bulan, 9 bulan, ini perjuangan luar biasa. Makan ini nggak enak, minum ini nggak enak, ya, mau tidur nggak leluasa, sering muntah-muntah, ya, sering sakit dan sebagainya. Perjuangan, pengorbanan. Ya, ini. Yang kedua adalah tatkala melahirkan. Tatkala wa wadha'at hukurha, tatkala melahirkan. Perjuangan luar biasa. Bahkan taruhannya nyawa. Betapa banyak seorang ibu tatkala melahirkan kemudian meninggal dunia. Ya, butuh perjuangan. Kemudian yang ketiga adalah menyusui. Ini juga butuh perjuangan, pengorbanan. Ya, karena butuh waktu yang lama, butuh ketelatenan, kesabaran. Ya, malam-malam waktunya istirahat, tidur. Ah, ini anaknya nangis. Rewel, apalagi kalau sakit. Subhanallah. Ya, tapi seorang ibu dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, ya, dia rela. Ya, rela. Semuanya demi anaknya. Bahkan saking cintanya seorang ibu, terkadang dia mengutamakan anaknya terlebih dahulu. Dia berkorban untuk anaknya. Yang penting anaknya, ya, bahagia, tersenyum, walaupun dia kelaparan, walaupun dia masih dalam kekurangan. Ya. Suatu saat pernah ada seorang wanita dengan 2 anaknya datang kepada Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, minta sesuatu karena nggak punya. Ternyata istri Nabi Aisyah juga bukan orang kaya. Cari-cari di dapurnya nggak ada makanan apa-apa kecuali hanya kurma. Ya, maka itu yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Ini rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi tidak memiliki banyak harta yang melimpah. Hanya beberapa kurma. Diberikan kurma itu kepada wanita tadi. Ya, apa yang terjadi? Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ya, wanita itu memberikan kepada anaknya. Ternyata anaknya kekurangan. Ya, maka jatahnya dia berikan kepada anaknya. Begitu luar biasa seorang ibu. Dia sendiri juga lapar, tapi dia mengutamakan anaknya. Ya, dia rela lapar agar anaknya kenyang. Ya, dia rela tidak tidur agar anaknya bisa sembuh, bisa bahagia, bisa senang. Dia rela melarat agar anaknya sukses. Begitu perjuangan orang tua, terutama seorang ibu, dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua kita semuanya, mengampuni dosa-dosa mereka dan mengangkat derajat mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan mereka. Ya, sebagaimana mereka telah berbuat baik kepada kita semuanya. Taib. Dan di dalam ayat yang mulia ini juga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah kepada kita, satu faedah penting, di mana
Ketika Allah SWT mengatakan hamalat ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Faidahnya apa? Faidahnya yaitu kiat agar kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Apa motivasi pendorong yang menyemangati kita supaya kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita? Ini penting. Karena banyak anak-anak pada zaman kita sekarang kurang berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya. Acuh tak acuh terhadap orang tuanya. Membentak kasar kepada orang tuanya. Menjadikan orang tuanya seperti pembantu. Ya. Berani melawan orang tuanya. Merasa dia lebih pintar daripada orang tuanya. Ngomong kasar sama orang tuanya. Membuat orang tuanya nangis. Naudzubillah. Harusnya kita beradab kepada orang tua kita. Bagaimana adab kepada orang tua? Allah jelaskan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya. Ditekankan lagi kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua itu tatkala orang tua dalam lanjut usia. Karena biasanya kalau orang tua masih muda nih, dia bisa bekerja sendiri, ya. Terus juga anak biasanya nggak berani macam-macam kalau orang tuanya masih muda, ya. Tapi kalau sudah tua, di sini anak diuji. Apalagi kalau sudah pikun, sudah sakit-sakitan, ya. Biasanya sebagian anak berani memarahi orang tuanya, membentak orang tuanya, menghina orang tuanya, merendahkan orang tuanya, ya, bahkan berharap agar orang tuanya segera meninggal dunia. Naudzubillah. Ada anak-anak seperti itu, ya. Maka ditekankan berbakti kepada orang tua itu lebih-lebih tatkala sudah lanjut usia. Karena siapa lagi yang diharapkan oleh orang tua dalam usia lanjut kalau bukan anak-anaknya yang berbakti kepadanya. Maka Allah mengatakan fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan kamu mengatakan kepada orang tua. Jangan membentaknya. Ini menunjukkan kepada kita, ya, adab yang sangat penting kepada orang tua. Jangan kasar sama orang tua. Jangan bentak orang tua. Ya, jangan ngeyel sama orang tua. Tapi wa qul lahuma qawlan karima. Katakan yang baik, katakan yang lembut kepada orang tua, yang menyenangkan orang tua. Wahfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Merendahlah, jangan sombong. Mentang-mentang kita, ya, sekolahnya tinggi, S1, S2, S3, orang tua kita hanya SD. Jangan kemudian kita sombong kepada kedua orang tua kita. Merekalah justru yang menyekolahkan kita. Ya. Apakah setelah kita disekolahkan kemudian kita merasa lebih hebat? Kita merasa sombong? Jangan. Tawadhu'lah, merendahlah kepada orang tua. Ya. Jangan cuma dilihat status pendidikannya. Mungkin Anda lebih pintar dari secara pendidikan. Tapi orang tua tetaplah orang tua yang memiliki banyak jasa untuk anak-anaknya. Wa qul lahuma qawlan karim wahfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini juga adab. Yaitu apa? Doakan orang tua kita. Coba tanya masing-masing kita. Setiap hari, sudahkah kita mendoakan orang tua kita? Baik orang tua kita masih hidup atau mereka yang sudah meninggal dunia.
Kita pernah nggak doakan orang tua kita? Ya, kalau kita tiap hari mendoakan orang tua kita, insya Allah Anda termasuk anak-anak yang soleh. Ya, tapi kalau nggak pernah doakan orang tua, jangan berharap Anda menjadi anak yang soleh. Masih ingat hadis Nabi SAW, idza matal insan inqata amaluhu illa min salas. Apabila manusia telah meninggal dunia, terputus amal perbuatannya kecuali 3. Apa saja? Sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian au waladin salihin yad'u lahu. Atau, dan yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoakan orang tua. Jadi tanda kesolehan seorang anak tatkala dia mendoakan untuk orang tuanya. Ya, jadi termasuk adab yang sangat penting dari seorang anak kepada orang tuanya manakala dia mendoakan orang tuanya. Jangan lupa doakan orang tua kita. Baik yang masih hidup, termasuk juga yang meninggal dunia. Walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, kita tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah satunya adalah dengan doa-doa kita. Kita doakan agar Allah mengampuni mereka. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat di alam kubur dan memasukkannya ke surga. Ya, kita doakan supaya kita bisa berkumpul bertemu dengan mereka kelak di surga. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang anjuran kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa motivasi agar kita berbakti kepada kedua orang tua? Apa yang mendorong kita bisa berbakti kepada orang tua? Satu, yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, yaitu mengingat jasa-jasa orang tua. Makanya Allah sebutkan jasa-jasa orang tua kita. Jasa ibu kita, bagaimana dia mengandung, bagaimana dia melahirkan, bagaimana dia menyusui. Allah sebutkan itu. Supaya apa? Supaya kita ingat jasa-jasa mereka. Ya, jangan lupakan jasa orang tua kita. Jangan lupakan kebaikan mereka. Jangan balas kebaikan mereka dengan durhaka kita kepada mereka. Ya. Peribahasa Indonesia mengatakan, ya, jangan balas air susu dengan air tuba. Mereka telah memberikan banyak kebaikan-kebaikan kepada kita. Jasa-jasa kepada kita. Sangat tidak pantas jika seorang anak membalas kebaikan orang tuanya dengan kedurhakaan kepada mereka. Ada satu kisah menarik yang sangat menyentuh. Suatu saat diceritakan ada seorang orang tua, seorang ibu datang kepada anaknya yang sudah menikah. Kemudian mengatakan, "Nak, ya, ibu mau utang. Ya, 100.000 aja untuk beli beras." Ya. Apa jawaban sang anak? Karena dia sudah menikah. "Iya, Bu, bentar. Aku tanyakan dulu ke istri." Nih suami-suami takut istri nih. Mau berbakti sama ibunya aja, nanya dulu kepada istrinya. Akhirnya sang anak masuk ke kamarnya. Lalu dia melihat barang-barang belanjaannya. Salah satunya, dia baru saja membelanjakan susu formula untuk anak-anaknya. Ya,
Gitu. Kalau sekarang apa ya? SGM tahu apa gitu. Ya. Itu kan ada 50.000 SGM misalkan. 60.000. Mahal tuh. Kemudian dia berpikir, subhanallah, ini formula susu buatan saja harganya sekian untuk anak-anak saya. Ini sudah kalau ditotal ya udah berapa juta ini. Ya, kalau per bulan misalkan ya 2 juta, 1 juta, 2 juta, kalikan selama 2 tahun. Akhirnya dia mikir, ibu saya menyusui saya selama 2 tahun, gratis, dengan penuh cinta dan keikhlasan. Ya, mosok sekarang dia mau pinjem kepada saya, mau minta uang ya kepada saya karena dia butuh, saya harus pamit dulu sama istri saya. Akhirnya dia sadar. Dia pun keluar dari kamarnya. Dia peluk ibunya. Kemudian dia mengatakan, ya, Bu, jangan lagi pernah pinjam. Jangan pernah lagi bilang saya mau hutang. Sesungguhnya kebaikan-kebaikanmu, jasa-jasamu, ya, tidak bisa aku bayar dengan uang. Ya, ini perhatian kepada kita semuanya yang selama ini lalai berbakti kepada kedua orang tua kita. Ingat jasa-jasa orang tua kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita berbakti kepada orang tua kita juga motivasinya apa? Motivasinya adalah, yang kedua adalah wa ilayyal masir. Kepadakulah kalian akan dikembalikan. Artinya kita harus ingat bahwa suatu saat kita akan meninggal dunia. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kita akan mati meninggalkan panggung dunia ini. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, suatu saat kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Apalagi sekarang ini. Ya, di musim pandemi ini, betapa sering kita dengar, betapa sering kita baca berita-berita kematian. Ada ulama yang mati, ada dokter yang mati, ada sahabat yang meninggal dunia, ada ustadz yang meninggal dunia, ada kerabat yang meninggal dunia. Tidakkah hal itu menyadarkan kita? Tidakkah hal itu melunakkan hati kita yang keras ini? Agar kita ingat bahwa di dunia ini sementara. Kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, Syekh juga membawakan sebuah athar yang sangat menarik juga untuk kita cermati, yaitu dari Atha bin Yasar, dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa ada seorang pernah datang kepada Ibnu Abbas, lalu mengatakan, inni khatabtu mur'atan, aku melamar seorang wanita, fa'abat antangkihani, dia nggak mau sama aku, nggak mau nikah sama aku, nggak cocok. Wa khatabaha ghairi fa'ahabbat antangkihahu, dilamar sama orang lain, mau dia. Itu kan hanya perempuan ya, kita nggak bisa maksa juga, ya. Orang nggak mau gimana lagi? Tapi faghirtu 'alaiha faqataltu. Aku cemburu sama dia, jengkel sama dia. Saya lamar nggak mau, nggak setuju sama aku, tapi ketika dilamar sama lelaki yang lain, kok mau? Ya,
nggak terima. Akhirnya dibunuh wanita itu. Ini ya, ini kalau cinta sudah buta, nggak bisa mengendalikan emosi, ini bahaya sekali. Ya, dan ada satu kalimat yang sering kita dengar, padahal itu nggak benar. Perlu saya ingatkan, yaitu bila cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, itu juga nggak benar. Ya, tidak benar. Kalau cinta ditolak, ya serahkan kepada Allah SWT. Allah akan ganti yang lebih baik. Ya, cari yang lain. Ya, cari wanita yang lain. Percayalah, Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan yang terbaik untuk kita. Fahalli min taubah, apakah ada taubat untukku? Ya, dia menyesal membunuh ya wanita tersebut. Orang dia tadi emosi, dia nggak bisa menahan emosinya. Tapi dia sadar bahwa dia keliru. Pembunuhan adalah dosa besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Abbas? Qala ummuka hayya? Apakah ibumu masih hidup? Qala la. Ya, tidak. Qal tub ila Allah wa taqarrab ilaihi mastata'at. Kalau begitu bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya perbanyak amal-amal saleh yang mendekatkan dirimu kepada Allah semampumu. Selesai ya, orang itu pergi. Atha bin Yasar tanya kepada Ibnu Abbas, "Lima sa'altahu an hayati ummi?" Kenapa kamu bertanya kepada orang tersebut tentang ibunya, apakah masih hidup atau tidak? Apa jawaban Ibnu Abbas? "Inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah min birril walidah." Saya tidak mengetahui suatu amalan yang lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berbakti kepada kedua orang tua. Jadi amalan yang paling utama yang menyebabkan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bisa melebur dosa-dosa kita adalah berbakti kepada kedua orang tua. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus ya dosa-dosa. Dan di antara amal-amal kebajikan yang bisa menghapus dosa kita adalah ya berbakti kepada kedua orang tua kita. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi ya hadis yang ketiga, masih berkaitan tentang hadis-hadis berbakti kepada kedua orang tua, karena dalil-dalil yang menyebutkan atau hadis-hadis yang menyebutkan tentang anjuran berbakti kepada kedua orang tua dan larangan durhaka kepada orang tua ini banyak sekali. Ya, makanya beliau di sini menjadikan dua gelombang, dua episode, ya, saking banyaknya hadis-hadis tentang masalah ini. Bahkan Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala punya buku khusus tentang birrul walidain, hadis-hadis tentang berbakti kepada orang tua, dibukukan secara khusus oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ya menjadikan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni orang tua kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama orang tua kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.